Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miss Sime Channel. Di Miss Sime Channel kita akan membahas berbagai permasalahan tentang pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas soal simulasi ujian sekolah matematika SMP atau MTS pada tahun 2021. Soal yang pertama yaitu hasil dari 243 dipangkatkan 1/3 pangkat 3/5 adalah A9, B3, C2, dan D1. Kita akan membahas soal yang pertama ini adik-adik. Nah, untuk soal yang pertama kita tulis 243 pangkat 1/3 dipangkatkan dengan 3/5. Adik-adik perlu ingat bahwa sifat pemangkatan itu jika ada pangkat dipangkatkan maka pangkatnya kita kalikan. Berarti ini kita kalikan adik-adik. Nah, 243 dipangkatkan 1/3 kita kali dengan 3/5 sama dengan, nah 1/3 dikali 3/5 ini bisa disederhanakan. Maka 243 pangkat 1/5. 243 dipangkatkan 1/5. Kita sederhanakan terlebih dahulu nilai dari 243 ini adik-adik. 243 ini sama dengan 3 pangkat 5 dipangkatkan dengan 1/5. Nah, jika pangkat dipangkatkan, kembali lagi ke sifat pemangkatan, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 3 pangkat 5 dikali 1/5. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Maka bersisa 3 pangkat 1. Hasilnya adalah 3. Maka jawabannya itu adalah B adik-adik. Cukup mudah kan? Kita lanjut membahas soal yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah bilangan yang senilai dengan 8/3 ditambah akar 5 adalah A 6 dikurang 2 akar 5, B 6 ditambah 2 akar 5, C 12 ditambah 2 akar 5, dan D 12 dikurang 2 akar 5. Jika adik-adik menemukan soal yang seperti ini, 8 dibagi 3 ditambah akar 5, maka yang perlu kita lakukan yaitu kita kalikan dengan 3 dikurang akar 5. Dibagi 3 ditambah akar 5, kita kalikan adik-adik. Jika di sini tambah, maka kita kalikan 3 dikurang akar 5 dibagi 3 dikurang akar 5. Sama dengan 8 dikali 3 dikurang akar 5 dibagi 3 ditambah akar 5 dikali 3 dikurang akar 5. 8 kali 3 dikurang akar 5 dibagi, nah 3 kita kalikan dengan 3 kita kalikan dengan negatif akar 5, kemudian akar 5 dikali 3 dan akar 5 dikali akar 5. 3 dikali 3 9 dikurang 3 dikali negatif akar 5, berarti 9 dikurang 3 akar 5 ditambah 3 akar 5. Akar dikalikan dengan akar itu maka akarnya habis, tetapi untuk positif dikali negatif kan itu negatif, maka kita tulis negatif adik-adik. 5 dikali akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Berarti 8 dikali 3 kurang akar 5 dibagi negatif 3 akar 5 ditambah 3 akar 5 ini habis, bersisa 9 dikurang 5. Maka 8 dikali 3 dikurang akar 5 dibagi 9 dikurang 5 adalah 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Maka kita tulis 2 dikali 3 dikurang akar 5. Kita kalikan adik-adik. 2 dikali 3 itu 6 dikurang 2 dikali negatif akar 5 itu negatif 2 akar 5. Maka dapat jawabannya itu 6 dikurang 2 akar 5 adik-adik. Jawabannya adalah A. Soal yang ketiga yaitu persamaan garis yang melalui titik P negatif 3,5 dan bergradien negatif 4/5 adalah
A. 4Y ditambah 5X ditambah 7 sama dengan 0. B. 4Y ditambah 5X dikurang 7 sama dengan 0. C. 5Y ditambah 4X ditambah 13 sama dengan 0. D. 5Y ditambah 4X dikurang 13 sama dengan 0. Kita akan membahasnya soal yang nomor 3 ini adik-adik. Pertama, kita perlu mengetahui rumus dari persamaan garis melalui titik X1, Y1 yang bergradien M. Nah, rumus yang perlu kita ketahui yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, pada soal diketahui persamaan garis melalui titik P itu adalah negatif 3,5. Maka X1-nya itu adalah negatif 3 dan Y1-nya itu adalah 5. Kemudian diketahui gradien atau sama dengan M itu negatif 4/5. Maka kita masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya adalah 5 sama dengan M-nya itu negatif 4/5. Kemudian X dikurang X1-nya adalah negatif 3. Maka Y dikurang 5 sama dengan negatif 4/5 dikali X ditambah 3. Maka 5 kita kalikan dengan Y dikurang 5. 5 dikali Y dikurang 5 sama dengan negatif 4 dikali X ditambah 3. 5 dikali Y, 5Y dikurang 5 dikali negatif 5 adalah negatif 25 sama dengan negatif 4X dikurang negatif 4 dikali 3 itu adalah negatif 12. 5Y dikurang 25 ini kita pindah ruaskan. Negatif 4X dikurang 12 kita pindah ruaskan ke kiri maka menjadi positif 4X. Dikurang 25 negatif 12 kita pindah ruas ke kiri menjadi positif 12. Maka sama dengan 0. Maka 5Y ditambah 4X negatif 25 ditambah 12 itu adalah negatif 13 sama dengan 0. Maka jawabannya itu adalah D, yaitu 5Y ditambah 4X dikurang 13 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah D adik-adik. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Budi berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatan Budi berkurang menjadi setengahnya. Demikian juga pada jam berikutnya, kecepatan menjadi setengah dari sebelumnya. Jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam pertama adalah A 23 km, B 23,25 km, C 22,50 km, dan D 21 km. Nah, kita akan membahas soal yang nomor 4. Diketahui jarak yang ditempuh Budi selama 1 jam itu adalah 12 km. Yang ditanya berapa jarak yang ditempuh Budi selama 5 jam. Kita akan menjawab secara manual. 1 jam pertama itu 12 km per jam. Berarti jaraknya itu kan 12 km. Untuk 1 jam kedua kecepatannya itu setengah dari 12 km. Berarti jaraknya itu 6 km. 1 jam ketiga kecepatannya itu setengah dari 6 km. Berarti jaraknya itu 3 km. Kemudian 1 jam keempat itu kecepatannya kan setengah dari 3 km per jam. Berarti jarak yang ditempuhnya itu 1,5 km. Nah, untuk 1 jam kelima itu kecepatannya setengah dari 1,5 km. Berarti jarak yang ditempuhnya itu adalah 0,75 km. Kita totalkan jarak yang ditempuh selama 5 jam. Jaraknya itu 12 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 1,5 ditambah 0,75 km itu sama dengan 23,25 km. Maka jawabannya itu adalah B.
Selain cara manual yang seperti di atas, bisa juga mencari jawaban yang nomor 4 ini dengan menggunakan konsep deret geometri. Maka diketahui suku pertama itu kan sama dengan A, adalah 12 km. Kemudian rasio sama dengan R itu adalah setengahnya. Yang ditanya itu adalah jumlah 5 suku pertama atau sama dengan S5. Itu berapa? Kita jawab dengan menggunakan rumus deret geometri. Jika Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R dipangkatkan dengan N, kita bagi dengan 1 dikurang R. Kita sudah mengetahui A itu adalah 12 km dan R itu adalah setengah. Sn kita akan mencari S5. A-nya itu adalah 12, kita kali 1 dikurang R-nya itu setengah, kita pangkatkan dengan N-nya itu 5, dibagi 1 dikurang setengah. Sama dengan 12 dikali 1 dikurang setengah, kita pangkatkan 5 itu kan 1/32. Kita bagi 1 dikurang setengah. Lalu kita sederhanakan, berarti 12 ini kita samakan penyebutnya, berarti 32 dikurang 1 dibagi 1 dikurang setengah itu adalah setengah. 12 kita kali dengan 31/32 dibagi dengan 1/2 sama dengan 24 dikali 31/32. Hasilnya adalah 93 dibagi 4 atau sama dengan 23,25 km. Maka jawaban soal yang nomor 4 adalah B. Kita lanjut membahas soal yang nomor 5 ya adik-adik. Soal yang nomor 5 adalah gambar berikut adalah gambar sebuah tangga yang disandarkan pada dinding tembok. Gradien tangga tersebut terhadap lantai adalah A 5/3, B 3/5, C 4/3, dan D 3/4. Kita lihat di sini ada gambar di mana ini terdapat sebuah tangga dan ini tembok. Lantainya itu 3 meter, kemudian tinggi temboknya itu adalah 4 meter. Yang ditanya adalah gradien tangga tersebut terhadap lantai. Nah adik-adik, kita sederhanakan bentuk gambarnya. Lantainya itu kan 3 meter, berarti negatif 3,0. Kemudian untuk Y-nya itu 0,4 karena tinggi temboknya itu adalah 4 meter. Untuk mencari gradien garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Gradien garis atau tangga melalui dua titik yaitu 0,3. Gradien garis atau tangga melalui dua titik negatif 3,0 dan 0,4. Maka kita cari gradien tangga itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sekarang kita lihat untuk Y2 nya itu adalah 4 dikurang Y1 nya itu adalah 0. Kita bagi X2 nya adalah X2 nya 0, kita kurang X1 nya adalah negatif 3. Maka 4 dibagi 0 ditambah 3 itu kan 3. Maka kita dapatkan MT itu adalah gradien tangga adalah 4/3. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C adik-adik. Kita lanjut bahas soal yang nomor 6 ya adik-adik. Soalnya yaitu ada 4 toko menjual jenis barang yang sama, daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Kita lihat pada tabel itu ada barangnya baju dan celana. Untuk harganya 80.000, untuk baju dan celana itu harganya 100.000.
pada toko Rame diskon bajunya 25%, sedangkan celananya 10%. Untuk toko Damai bajunya 20%, sedangkan celananya 15%. Dan untuk toko Upi bajunya itu diskon 15% dan celananya diskon 20%. Sedangkan untuk toko Iin bajunya itu diskon 10% dan celananya itu diskon 25%. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di manakah Ali akan berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? A. Toko Rame, B. Toko Damai, C. Toko Upi, dan D. Toko Iin. Kita akan membahasnya masing-masing toko. Kita cari potongan harga yang paling murah pada toko yang mana. Pertama kita cari untuk toko Rame. Toko Ramenya itu untuk baju diskon 25%, berarti 25 per 100 kita kalikan dengan 80.000. Kita tambahkan dengan diskon 10% itu 10 per 100 kita kalikan dengan 100.000. Untuk toko Rame kita cari 25% diskonan baju, 25 per 100 kita kali 80.000. Kita tambahkan 10% dari potongan celana, berarti 10 per 100 dikali 100.000. 25 dikali 800 itu adalah 20.000 ditambah 10.000 sama dengan 30.000. Untuk toko Damai 20% 20 per 100 kita kali 80.000 ditambah 15 per 100 kita kali 100.000, maka ini dapat potongannya adalah 16.000 ditambah 15.000, maka totalnya adalah 31.000. Selanjutnya kita cari untuk toko Upi. 15% 15 per 100 kita kali 80.000 kita tambah 20 per 100 kita kali 100.000. 15 per 100 dikali 80.000 itu adalah 12.000 ditambah 20.000, hasilnya adalah 32.000. Dan kita cari untuk toko Iin. 10 per 100 kita kali dengan 80.000 ditambah 25 per 100 kita kali 100.000. Ini kan 8.000. Nah ini kan 8.000 kita tambahkan dengan 25.000, hasilnya adalah 33.000. Dapat kita lihat potongan harga paling banyak itu adalah di toko Iin, maka jawabannya adalah D. Kita lanjut membahas soal yang nomor 7 adik-adik. Nomor 7, Amir adalah seorang pengrajin kandang kelinci. Untuk membuat satu kandang kelinci berbentuk 80 cm dikali 60 cm dikali 40 cm dibutuhkan potongan besi pada setiap bagian kerangka. Dalam satu hari Amir dapat membuat 8 kandang kelinci. Jika harga potongan besi Rp20.000 per meter, maka biaya yang dibutuhkan untuk membeli potongan besi setiap hari adalah A. Rp992.000, B. Rp1.152.000, C. Rp1.312.000, dan D. Rp1.142.000. Diketahui pada soal itu ukuran kandang adalah 80 cm dikali 60 cm dikali 40 cm. Dalam satu hari Amir membuat 8 kandang kelinci. Harga besinya itu 20.000 per meter. Yang ditanya biaya untuk pembuatan kandang dalam satu hari berapa? Nah, kita akan menjawabnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan kandang tentu terdapat 4 sisi kandang, maka kita kalikan. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk ukuran kandang. Berarti 80 cm kita kali dengan 4 ditambah 60 cm dikali 4 ditambah 40 cm dikali 4 sama dengan 80
dikali 4 itu 320 cm ditambah 60 240 cm ditambah 160 cm. Kita jumlahkan 320 ditambah 240 ditambah 160 adalah 720 cm. Amir membuat kandang 8 kandang per hari. Nah, untuk 720 cm ini kan satu kandang. Kita cari untuk 8 kandang. Berarti 720 cm kita kali dengan 8, hasilnya adalah 57,6 meter. Kita membutuhkan besi itu 57,6 meter untuk pembuatan kandang kelinci. Maka kita akan mencari harga yang dibutuhkan Amir untuk membuat 8 kandang kelinci. Harga besi itu 20.000 per meter, maka 20.000 kita kalikan dengan 57,6. Kita akan membutuhkan biaya itu sekitar 1.152.000 untuk perharinya. Maka jawabannya adalah B, adik-adik. Soal yang nomor 8. Dari 30 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, terdapat 22 siswa membawa peci, 14 siswa membawa lencana burung Garuda, dan 4 siswa tidak membawa keduanya. Banyak siswa yang membawa kedua benda tersebut adalah A4, B6, C 8 siswa, dan D 10 siswa. Diketahui pada soal siswa yang mengikuti ekskul adalah 30 siswa. Siswa yang membawa peci itu terdapat 22 siswa. Kemudian siswa yang membawa lencana itu ada 14 siswa. Sedangkan siswa yang tidak membawa keduanya adalah 4 siswa. Yang ditanya, berapa banyak siswa yang tidak membawa keduanya? Gambarkan dengan diagram Venn. Nah, kita gambarkan di sini ya. Ini peci, ini lencana. Nah, untuk peci yang ditanya berapa banyak siswa yang tidak membawa keduanya, kita misalkan sebagai X. Kemudian siswa yang membawa peci itu ada 22 dikurang X. Siswa yang membawa lencana ada 14, kita kurang X. Dan tidak membawa keduanya ada 4 siswa. Maka jawab 30 sama dengan 22 dikurang X ditambah X ditambah 14 dikurang X ditambah 4. 30 sama dengan 22 ditambah 14, 36 ditambah 4 adalah 40. Negatif X ditambah X habis dikurang X, maka tinggal negatif X. Kita cari nilai dari X. Ini kan negatif X, berarti 30 dikurang 40, maka negatif X sama dengan negatif 10. Sama-sama kita kalikan dengan negatif, maka X adalah 10. Maka dapat jawabannya ada 10 siswa yang membawa kedua benda tersebut. Jawabannya adalah D. Soal yang nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan terdapat segitiga KL dan M. Kemudian sudut L itu 4x derajat dan sudut M itu 50 derajat. Serta terdapat 6x ditambah 20 derajat pada sudut NKM. Yang ditanya besar sudut KLM adalah, kita akan membahas soalnya nomor 9. Sudut NKM adalah sudut pelurus dari MKL, sehingga 180 derajat itu sama dengan sudut NKM kita tambah dengan sudut MKL. Untuk sudut MKL, sudut KML, dan sudut KLM adalah sudut yang terdapat di dalam segitiga, sehingga sudut MKL ditambah sudut KML ditambah sudut KLM
adalah sudut yang terdapat di dalam segitiga. Maka untuk mencari besar sudut KLM adalah sudut NKM kita tambah dengan sudut MKL. Itu sama dengan sudut MKL kita tambah sudut KML dan ditambah sudut KLM. Bisa kita sederhanakan. Ini sama, kemudian bersisa sudut NKM sama dengan sudut KML ditambah sudut KLM. Sudut NKM sudah diketahui, 6x ditambah 20 derajat. Nah, sama dengan sudut KML sudah diketahui, yaitu 50 derajat ditambah sudut KLM itu sudah diketahui 4x derajat. Kita sederhanakan, samakan variabel untuk menjumlahkannya. Berarti 6x dikurang 4x sama dengan 50 dikurang 20. 6x dikurang 4x adalah 2x sama dengan 50 dikurang 20 adalah 30. Maka X adalah 15. Sudah kita temukan nilai X adalah 15. Kita akan mencari sudut KLM. Tadi diketahui sudut KLM adalah 4x derajat, maka 4 kita kalikan dengan nilai X 15. Hasilnya adalah 60 derajat. Maka jawabannya adalah D. Soal yang nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis K adalah A5Y ditambah 3X sama dengan 12, B5Y ditambah 3X sama dengan negatif 12, C5Y dikurang 3X sama dengan 12, dan D5Y dikurang 3X sama dengan negatif 12. Kita akan membahas soal yang nomor 10. Untuk mendapatkan persamaan garis, setidaknya kita membutuhkan titik yang melalui garis dan gradien garis. Nah, untuk garis K melalui titik 4,0 ini, garis K tegak lurus, garis K itu tegak lurus terhadap garis L. Nah, kita lihat ya, garis K ini tegak lurus terhadap garis L. Karena garis K tegak lurus terhadap garis L, maka gradien K dikali gradien L itu sama dengan negatif 1. Garis K itu tegak lurus terhadap garis L, maka gradien K dikali gradien L itu adalah negatif 1. Gradien garis L berarti melalui dua titik yaitu negatif 3,0 dan 0,5. Maka kita cari gradien L terlebih dahulu. Gradien L adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2 nya adalah 5 dikurang Y1 0, kita bagi dengan 0 kita kurang negatif 3. Sama dengan 5 dikurang 0 adalah 5 dan 0 ditambah 3 itu adalah 3. Maka gradien L adalah 5/3. Karena gradien K kali gradien L adalah negatif 1, maka kita masukkan nilai gradien L yang sudah kita cari. Gradien K dikali dengan gradien L itu adalah 5/3 sama dengan negatif 1, maka gradien K adalah negatif 3/5. Setelah kita dapatkan gradien L dan gradien K, maka kita cari persamaan garis K dengan gradien K itu negatif 3/5 dan melalui titik 4,0 kita akan mencari persamaan garis K dengan gradien K itu negatif 3/5 dan melalui titik 4,0 itu adalah kita cari Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 nya adalah 0 sama dengan gradiennya itu negatif 3/5, kita kali dengan X dikurang X1 nya adalah 4, berarti Y sama dengan negatif 3/5, kita kalikan X dikurang 4, 5 kita kalikan Y, 5Y sama dengan negatif 3 dikali X dikurang 4.
5Y sama dengan 3 dikali X negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 4 adalah positif 12. Ini sama juga dengan persamaan 5Y ditambah 3X sama dengan 12. Maka kita dapatkan persamaan garis K-nya adalah A, yaitu 5Y ditambah 3X adalah 12. Sekian penjelasan kakak pada video kali ini. Jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis adik-adik. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.